Halo semuanya, kembali lagi bersama saya tadi konten Ice Breaking. Di episode kali ini kita akan membahas suatu yang sedang viral, di mana beberapa waktu lalu KPU mengeluarkan pernyataan gitu bahwa mereka akan menghilangkan debat cawapres. Sontak hal ini kemudian menjadi pertanyaan lagi bagi para netizen maupun bagi para pendukung paslon 01 sama semuanya lah ya, semua paslon gitu kan, mempertanyakan kira-kira ada apa nih, apa kepentingan KPU kemudian menghilangkan debat cawapres, yang mana kalau misalnya kita flashback itu bahwa debat cawapres dan cawapres ini selalu ada gitu ya menjelang pelaksanaan pilpres gitu. Debat cawapres dan cawapres ini selalu diselenggarakan oleh KPU tentunya untuk melihat kualitas dari paslon kita, melihat dari knowledge-nya seperti apa dari capres kita, dari cawapres kita gitu ya. Tapi pada akhirnya berita tersebut membuat viral satu jagat sosial media dan mungkin seluruh Indonesia viral gitu ya. Kenapa tiba-tiba KPU kemudian mau meniadakan debat cawapres ini gitu ya. Padahal kalau kita ingat-ingat gitu ya, debat cawapresnya kan penting gitu, ngerti gak maksudku? Maksudnya oke lah, yang menjadi pilihan utama nanti adalah capres gitu ya, capres yang kemudian jauh lebih disorot nanti di media gitu ya, soal pengetahuannya, soal wawasannya, soal apa namanya, soal kualitasnya dan segala macam gitu. Capres pasti akan jauh lebih disorot, tapi tidak dipungkiri juga bahwa cawapres itu juga penting untuk kita lihat gitu soal kualitas dan apa ya, dan integritasnya gitu sebagai cawapres gitu ya. Tentu ini menjadi apa namanya, menjadi sebuah tanda tanya besar gitu bagi masyarakat gitu, kemudian bertanya-tanya kenapa, apakah ada kepentingan KPU melakukan hal tersebut, atau memang ada diduga requestan dari salah satu paslon dan segala macam. Akhirnya pernyataan itu, berita tersebut menimbulkan bola liar yang semakin hari semakin memanas saja, sehingga kemudian banyak sekali perdebatan politik di televisi, kemudian berbagai macam podcast dan talk show yang kemudian tayang di televisi membahas hal tersebut gitu ya. Kemudian ketika aku baca-baca lagi, ternyata KPU merespon dari kegaduhan yang Indonesia alami gitu, yang masyarakat pertanyakan gitu ya, dari apakah KPU benar-benar akan menghilangkan debat cawapres kan, seperti itu. Dan ternyata kalau gak salah waktu aku baca-baca itu ternyata bukan menghilangkan, tetapi formatnya aja yang diubah seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian ya lihat di 2019 di periode sebelumnya gitu ya, kan capres sama cawapres nih ada masanya debat itu berpasang-pasangan, ada yang sendiri-sendiri. Jadi misalnya debat pertama itu capresnya dulu gitu ya, kemudian debat kedua cawapres nih, debat ketiga dua-duanya akan gitu, ada yang seperti itu. Tetapi di format baru ini katanya KPU akan terus mendatangkan kedua-duanya gitu, ngerti gak maksudku? Jadi kayak meskipun pada akhirnya konteksnya nanti debat cawapres, tapi capres juga akan ikut seperti itu. Jadi kalau gak salah akan ada 5 debat yang akan diselenggarakan oleh KPU, dan kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu harus hadir semua. Jadi kubu 01, kubu 02, kubu 03 selama 5 debat itu akan hadir semua pasangan calon presiden dan calon wakil presidennya seperti itu. Jadi nggak kayak dulu. Kalau dulu kan capres ya capres aja gitu yang datang gitu, cawapres ya cawapres aja gitu. Sekarang katanya KPU tuh semuanya harus hadir, meskipun konteksnya debat capres maupun debat cawapres. Nanti di akhir kayaknya akan ada debat capres dan cawapres gitu ya, semuanya bareng-bareng gitu ya. Jadi formatnya aja nih katanya yang diubah, bukan bermaksud untuk menghilangkan debat cawapresnya. Debat cawapres tetap ada. Kita kan nanti melihat debat cawapres antara Caimin, antara Gibran dan juga Pak Mahfud tuh. Itu yang paling seru sekali ya, sepertinya yang paling aku tunggu-tunggu juga gitu ya. Tetap ada nanti guys, tenang aja, gak mungkin hilang. Cuma memang nanti ketika debat cawapres, capresnya lihat di bangku penonton katanya seperti itu, atau mungkin akan disediakan bangku khusus di depan katanya seperti itu. Jadi tetap ada. Tapi memang pada akhirnya keputusan itu kembali membuat pertanyaan, serangkaian demi pertanyaan gitu ya. Kenapa tiba-tiba keputusan diubah menjelang debat pertama? Kenapa tiba-tiba keputusannya diubah setelah
baru-baru ini, kenapa nggak 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, atau mungkin nggak kepikiran aja mungkin ya. KPU mungkin kepikirannya sekarang aja nih, waktu sekarang mungkin KPU kepikiran untuk ubah debatnya gitu. Kalau mungkin 2 tahun 3 tahun lalu mungkin nggak kepikiran tuh gitu ya. Jadi kita positif thinking aja melihat hal tersebut gitu ya. Tapi memang pada akhirnya jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat udah berprasangka buruk terhadap KPU. Karena apa? Karena tentu dan jelas sekali bahwa dan wajar juga pada akhirnya masyarakat berprasangka buruk karena kok tiba-tiba dadakan nih, kok kebijakannya peraturan debatnya kok diubah dadakan banget nih. Ini kalau nggak salah debat pertama tuh tanggal 12 Desember ya kalau nggak salah. Ini waktunya nih mepet loh dari dari perubahan peraturan itu ke debat pertama nanti itu waktunya sekitar semingguan lebih kan gitu. Maksudnya kenapa baru sekarang diubah gitu. Pada akhirnya terjadilah asumsi-asumsi liar nih soal apakah memang KPU mempunyai kepentingan tertentu atau memang disuruh oleh orang-orang tertentu atau banyak banget lah pokoknya yang pada akhirnya berasumsi liar gitu. Karena bagi aku ya wajar aja kalau mereka berasumsi liar ya. Sama seperti ketika MK memutuskan untuk mengganti atau merubah putusan soal persyaratan sebagai cawapres tuh. Itu sama tuh konsep kira-kira sama lah secara sistem sama seperti perubahan yang KPU lakukan ini gitu lah. Kenapa kok hari ini? Kenapa kok tahun ini? Apakah ada yang diuntungkan? Mungkin saja seperti itu. Atau mungkin memang kataku tadi, mungkin KPU baru kepikiran format yang baru ini ya akhir-akhir ini. Mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu mungkin nggak kepikiran tuh tentang ngurus apa gitu ya. Jadi mungkin kayak gitu loh. Jadi memang banyak juga yang mengkritik keputusan ini, banyak juga yang kemudian ya tadi berasumsi liar soal keputusan ini, takutnya ada yang diuntungkan, takutnya ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan dan segala macam seperti itu. Tapi KPU juga katanya sudah mengkonfirmasi bahwa format debat ini sudah disetujui oleh masing-masing kalau nggak salah tim ses gitu ya, masing-masing tim ses oleh ketiga paslon gitu. Jadi mungkin ya pada akhirnya dari tim ses pun udah setuju gitu ya. Jadi memang akan berlangsung dengan format baru ini ya. Jadi kita tunggu aja sih gimana kemudian format baru ini akan benar-benar bisa membuat kita yang menonton nanti itu menyaksikan secara maksimal kemampuan pengetahuan, wawasan, kemudian argumentasi, analisa kritis dan segala macam, apalagi terkait isu-isu sosial yang sekarang terjadi. Kita akan nanti kepingin tahu nih soal bagaimana adu gagasannya ketiga paslon tersebut gitu ya. Pokoknya pasti keren lah, pasti keren gitu ya. Kemudian kita lanjut sedikit aja lah aku mau ngomongin ya. Sebenarnya makanya aku tadi bilang kenapa kemudian cawapresnya itu tidak debat sendiri aja tanpa harus dipasangkan oleh capres gitu ya. Gini. Karena penting sekali untuk mengetahui hal tersebut karena peran cawapres dalam satu pemerintahan tuh benar-benar cukup vital juga gitu. Seperti yang aku tadi bilang gitu ya, bahwa capres akan menjadi pion utamanya, yang akan menjadi sorotan media utama dan global gitu adalah capres dari suatu negara. Tetapi penting juga melihat capres dalam hal pemerintahan di sini ya. Karena RI2 guys, RI2 ini masa sih kita gak mau kepingin tahu ilmu pengetahuan wawasan yang dimiliki oleh R2 gitu. Masa kita hanya kepingin tahu wawasan atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh RI1 doang? Kan enggak. Karena RI2, karena cawapres juga memiliki peran penting. Mungkin nanti ketika mereka bertugas gitu ya, gak akan jalan bareng-bareng kan nih mereka berdua nih. Antara presiden dan wakil presiden ini kan pasti ada pembagian tugas. Gak mungkin keduanya jalan bareng-bareng terus nih, kunjungan kayak ini, kunjungan kayak itu gitu. Gak mungkin, kecuali mungkin ada event gitu ya, event yang mengharuskan presiden dan wakil presiden itu berdatangan gitu, datang bersamaan gitu ya. Tetapi pada kemudian prakteknya dalam setiap ketugas pasti mereka akan pisah, entah itu presiden kunjungan ke inilah atau wakilnya ke inilah gitu, pasti gitu loh. Makanya penting sekali kalau misalnya kita harus melihat nih, benar-benar melihat bahwa capres nih apakah udah menjadi capres yang baik gak untuk Indonesia tahun depan, seperti itu. Jadi kalau aku pribadi ya, daripada menunggu debat capresnya, aku lebih senang sekali menunggu debat cawapresnya. Of course yes.
Karena tentu dan mungkin teman-teman juga ya kepingin lihat Gibran, ya pasti kepingin lihat Gibran gimana sih Gibran bisa berargumentasi gitu. Karena yang selama ini kita lihat Gibran sepertinya komunikasi publiknya kayak kurang banget ya. Tapi kita nggak tahu mungkin nanti di debat Gibran tiba-tiba berpikirnya jauh lebih bagus dan komunikasi publiknya luar biasa gitu. Kita nggak tahu. Oke. Kalau begitu itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih guys sudah nonton. Sampai jumpa di konten ice breaking berikutnya. Bye bye semuanya.